sudah ada titik terang. Ini kan bisa Buat terungkap Jessica, dan kemudian guys. semakin jelas. Ya, apalagi dengan justru bukti yang akan diajukan dan lebih baru di sini, justru akan mengungkapkan malah ketidakbenaran karena nanti ada satu inti rahasia dari tampilan yang ada, itu bisa saya jadikan kunci untuk mengungkapkan benar apa itu benar apa enggak. Tetapi bukan urusan saya menentukan benar apa tidaknya, urusan saya mengungkapkan. Kita sudah mendapatkan kepastian bahwa bisa PK atas PK. Tapi yang jauh lebih penting sekarang ini saya mengkhawatirkan soal keamanannya Jessica. Karena kalau dilihat dari Netflix, ternyata walaupun hukumannya adalah 20 tahun penjara, sikap dari petugas itu seolah-olah ada hukuman tambahan. Iya, yang most possible ya dari itu aja tuh kemungkinan sih dia gara-gara penyakit lambung, luka lambung. Dan saya tanya dokter Slamet itu kan ada luka, katanya dia bilang itu karena korosi, bat korosi ya, dan korosinya itu cyanida itu ya. Tapi dia masalahnya sama dia diperiksa histopatologi, diperiksa mikroskop, dan hasil mikroskopnya apa? Radang lama. Soal racun cyanidanya tuh Nggak ada. Ya, yang penting adalah memberikan rasa keadilan dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Kasus Jessica racun cyanida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini. Apakah tim pegang cara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan apakah diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan, karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam gelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu, karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Hotman Paris. Yang bikin saya kesal berikutnya itu adalah tentang kasus Jessica Kumolo Wongso yang kembali muncul gitu. Jadi dulu saya pernah bikin video soal itu, yang saya katakan bahwa kalau misalkan tidak ada bukti yang jelas yang mengarah ke arah sana, ya seharusnya lebih mungkin untuk membebaskan orang yang bersalah daripada memenjarakan orang yang tidak bersalah. Dalam kaidah hukum kan yang saya ketahui mungkin seperti itu. Tetapi itu dulu, dan itu dianggap sebagai melawan arus masyarakat, karena masyarakat pada waktu itu pengen supaya Jessica Kumolo Wongso dipenjara, dan bahkan pengadilannya pun dikasih live gitu. Sekarang hanya gara-gara orang luar negeri yang bikin beritanya ini, video dokumenternya, penyelidikannya dimasukin ke Netflix, kemudian masyarakat Indonesia entah bagaimana ceritanya hilang ingatan dan tiba-tiba berubah pikiran, wah jangan-jangan Jessica Kumolo Wongso ada di tengah-tengah cerita konspirasi yang begini dan begitu gitu. Jadi pengalihannya itu begitu mudah, terombang-ambing itu masyarakat kita. Apakah masyarakat kita memang benar-benar masyarakat yang katanya dalam sebuah penelitian maaf ya IQ-nya hanya 78 itu memang benar? Apakah ini mengkonfirmasinya? Pada tanggal 6 Januari jam 18 pasien datang diantar oleh keluarga. Kemudian dilakukan bantuan napas dan resusitasi jantung paru selama sekian. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, dengan jantung tidak ada. Ya, dilakukan pupil merbang, refleks, cahaya negatif, bibir kebiruan. Oke. Dari awal sudah biru.
dari hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung baru dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter. Ini Sudah dinyatakan jelas seperti itu ya? Nah, ini ya. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat, dan keluarga pada jam 18.30. Nah, baca aja selanjutnya. Kemudian apa? Selamat siang teman-teman semua. Banyak DM ke saya ya, dan juga Japri ya, yang mengatakan, "Bang, tolong bantuin Jessica bang, bantuin Jessica bang." Saya tidak bisa bantu Jessica kalau Jessica sudah dibantu oleh orang yang tepat. Siapa itu? Bapak Otto Hasibuan. Dia itu sudah hebat, ya. Kita tidak perlu meragukan lah kepiawaian beliau ya, membela Jessica dengan segenap hati dan pikiran, sehingga Jessica yang mungkin saja bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup hanya divonis 20 tahun penjara. Ya. Tapi jika ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya, nanti di kesempatan lain ada kesempatan untuk bersama-sama membantu Jessica, ya saya tidak akan menolak. Tapi untuk saat ini nggak bisa. Tapi kalau memberikan pendapat ya, itu dijamin undang-undang. Saya punya keahlian. Apa keahlian? Membela klien, lalu melihat fakta-fakta hukum. Boleh nggak saya menilai dan memberikan pendapat? Boleh. Nah, tapi tidak boleh terlalu masuk ke dalam pokok perkara. Karena kenapa? Saya paham posisi saya. Saya bukan pembela Jessica, ya. Saya hanya seorang yang berprofesi sebagai advokat. Tapi boleh nggak memberikan pendapat? Boleh. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi tidak boleh terlalu membela memberi hutang. Ya, jadi itu ya pesannya untuk teman-teman. Saya tidak bisa membantu kalau sudah dibantu oleh orang yang tepat. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Apakah cuma gue yang ngerasa kalau dari sepanjang kita nonton Ice Cold atau sepanjang kita ngeliat kasusnya Jessica Mirna tuh seakan-akan harus karena cyanida? Ya harus karena cyanida pokoknya, dan tersangkanya itu cuma satu, cuma itu aja, nggak ada possibility lain, nggak mungkin karena natural causes, pokoknya pasti cyanida. Padahal tidak bisa dibuktikan secara terang dan jelas kalau cyanida itu emang ada di tubuhnya Mirna. Tapi harus cyanida gitu loh. Pokoknya harus cyanida deh. Karena ada cyanida di gelas 7.400 mg ya. 7.400 deh pokoknya gedenya. Tapi di tubuhnya Mirna tuh nggak ada sampai segitu. Kalian mau tahu nggak yang memberatkan Jessica tuh apa? Ada yang namanya bukti paling lemah itu circumstantial evidence. Jadi misal gini nih, ada nih orang, kamu lagi jalan sama siapa, terus habis itu teman kamu itu meninggal. Nah, ditusuk gitu ya pakai pisau. Terus ternyata kemarin kamu baru beli pisau. Terus ternyata setelah hari teman kamu meninggal, kamu tuh lagi nyuci pisau, terus airnya itu warnanya merah. Terus seminggu yang lalu kamu itu berantem sama dia. Nah, kebetulan kejadian itu dibuat serangkaian, terus jadikanlah itu sebagai fakta dan kebenaran, lalu diberatkanlah terhadap kamu. Nah, seperti itulah yang terjadi ke Jessica. Kayak 3 hari sebelumnya itu dia ada ke Olivier, terus habis itu dulu dia pernah ada cekcok sama Mirna karena Mirna itu ngasih tahu ke dia nggak usah pacaran sama ini. Itu guys, nggak pakai bukti langsung yang ngelihat dia naro racun, terus juga nggak diotopsi, terus juga nggak terbukti kalau misalkan di tubuhnya Mirna itu ada cyanida, tapi dia bisa dipersalahkan. Nah gitu. Jadi terserah teman-teman mau agree yang mana, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman belajar kalau ternyata dalam hukum itu tuh kayak gini aja tuh bisa kejadian. Abis nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Otto Hasibuan, jadi makin mikir keras gak sih? Nah, semenjak keluar film dokumenter Netflix yang Ice Cold, kita kayak ada pemikiran baru gitu gak sih kalau si Jessica ini gak bersalah? Gue juga gak mau jadi tiba-tiba jadi detektif dadakan ya. Tapi gue nih sebagai penonton jadi punya asumsi nih kalau si Jessica ini bukan pelakunya, karena gak ada bukti jelas kalau si Jessica ini yang naruh cyanidanya. Dan pas nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Otto ini, gue jadi makin yakin kalau si Jessica ini gak bersalah. Apalagi pas Pak Otto ini bilang kalau dia tuh punya alat bukti hukum yang bisa menunjukkan kalau si Jessica ini gak bersalah. Mulai dari gelas dan botol yang ada di TKP, sampai itu botol dan gelas di pemeriksaan udah berbeda. Dimana yang kita tahu ternyata si Mirna ini gak diotopsi, cuma diambil sampel di lambung, urin, dan juga hati. Dan pernyataan ini juga sinkron nih sama Dr. Jaya yang ada di podcastnya Dr. Richard Lee. Ternyata hasil lab dari muntahan Mirna pas dia masih hidup itu negatif cyanida. Dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, katanya dia tuh mati bukan karena cyanida. Ini dokter mayat loh yang ngomong, yang biasa nanganin orang yang mati mendadak.
Masa tiba-tiba ada sianida di lambung dan cuma 0,2 mili. Walaupun kata dokter Jaya itu bisa aja terjadi ada 0,2 mili. Dan kemungkinan itu karena hasil pembusukan. Tapi katanya itu tidak mematikan. Tapi dari interviewnya bapaknya Mirna yang baru aja bareng sama Pak Karni Ilyas, katanya dia tuh punya bukti CCTV kalau tangannya Jessica itu naruh sianida. Dan bukti itu nggak dimunculkan di pengadilan karena dia nggak mau kalau si Jessica ini dihukum mati. Jadi biar tersiksa aja gitu di penjara. Kalau bisa sih di penjara seumur hidup katanya. Nah, gue sih bukan belaga jadi hakim ya, mohon maaf nih. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya Dokter Jaya di podcastnya Dokter Richard Lee, gue jadi makin yakin kalau si Mirna itu mati bukan karena sianida. Ya walaupun terlepas siapa yang salah ya, itu sih menurut pandangan gue sebagai penonton. Nah, kalau menurut kalian kayak gimana?